Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan diskusi Gus Aziz Jazuli ya. Nah, ini terkait dengan kitab-kitab yang sering dipakai untuk berdalil oleh para Habib Pahlawi untuk menguntungkan nasab mereka. Nah, jadi nanti kita akan mendengar penjelasan Gus Aziz Jazuli terkait dengan hal ini, bagaimana para habaib itu mencangkok daripada dalil-dalil yang ada di dalam kitab-kitab, terutama di Masyru'ur Rawi, ini untuk menguntungkan nasab-nasab mereka supaya semakin dibangga-banggakan dan makin dimuliakan oleh para muhibbinnya. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Temukan di dalam kitabnya Habib Abdul Al-Haddad. Makanya luar biasa itu kalau Habib Abdul Al-Haddad itu dalam kitab-kitabnya itu bisa dikatakan apa ya, ringkasan pemikirannya Imam Ghazali dalam kitab-kitabnya itu beliau tuangkan dalam kitab-kitabnya atau risalah-risalahnya itu. Jadi kalau Habib Abdul Al-Haddad itu beda itu. Ya, sekeras-kerasnya Said Qori, kalau untuk Abdul Alwi Al-Haddad, beliau itu takdim besar ke Abdul Alwi Al-Haddad tuh. Karena memang tidak didapati sesuatu yang seperti halnya habaib-habaib yang kita pahami sekarang. Iya, dia kalau dengar Al-Haddad itu dia lembut jadinya dia itu. Tapi ada juga saya baca sekarang nih, NU mempilikasikan Gufron. Tapi kenapa ini buku seperti ini dibiarkan NU? MUI bukan NU. Ah ya, MUI. Ya. Itu cuma Ya, kan udah tahu MUI-nya yang diurusi cuma Mama Gufron. Padahal kan Mama Bu Gufron itu individu. Ini loh yang ada kitabnya yang nggak diurusi. Nah, ini masalahnya. Pilih kasih tebang pilih. Itu kayak di awal-awal Nasoih itu, Kang Kingkong. Di pembahasan takwa itu. Apa itu? Allah 2011. Itu di 2019. awal-awal kitab Nasoih Hudiniyah. Coba buka Gus. Takwa. Nah, coba buka satu halaman. Bentar, pelan-pelan. Terus. Buka lagi. Nah, di kanan. Nah. Fama min khairin, atas tuh Gus, atas. Mana ya? Bila bitaqwa, mana itu? Nasab, ada nasab itu pokoknya. Bentar ya. Sambil dilihat Kang Gengkong, yang Terus. mana Kang Gengkong? Terus halaman selanjutnya. Ntar yang halaman satunya belum, yang kiri. Sebelumnya Kang Gengkong, sebelumnya. Ah, kameranya dong. Nah, tuh. Wa min dzalika al-karamatu fid dunya wal akhirah. Qala Allah Ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Geser dikit nggak kelihatan di sini. Nah, faja'alal karamata indahu bittaqwa. Nah, ini yang benar bil berarti. ansab wala bil amwal. Ya kan? Maka Allah Ta'ala itu menjadikan kemuliaan di sisinya adalah dengan ketakwaan, bukan dengan nasab, bukan dengan harta, bukan dengan hal yang lain. Tuh kan? Ini baru ini. Keren. Udah jadi dalil nih. Tuh. Udah. Cocok tuh, udah jadi dalil tuh satu tuh. Mantap itu. Allah. Itu yang benar itu berarti ya Gus Jazuli ya. Yang lain itu yang puyeng-puyeng itu. Sawer saya, Anda sudah dapat dalil tuh. besok saya. Iya, Besok saya dulu ya. Kita Karena sawar beliau besok. punya ilmu, jadi beliau itu pede kalau yang Ini bisa dijadikan dalil juga ya, dan di kitab-kitab mereka. Ya. Iya. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abu Bakar Asy-Syibli Al-Ba'alawi dalam kitabnya Al-Masyra'ur Rawi fi Manaqibis Sadah Al-Kiram Al-Abi Alawi. Atsani tarkul fakhri bil aba'i wal ahsab. Mana faedah yang kedua atau poin yang kedua itu tentang meninggalkan berbangga diri dengan leluhur wal ahsab dan juga kemuliaannya. Ahsab bisa juga diartikan sebagai nasab. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Ta'ala adalah yang paling bertakwanya kalian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berfirman, bersabda, akramun nasi indallahi atqahum. Yang paling mulianya manusia di sisi Allah Ta'ala adalah yang paling bertakwanya mereka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, inna ansabakum hadhihi, sesungguhnya nasab-nasab kalian ini, laisat bimansiyatin ala ahadin, bimunsiyatin ala ahadin, itu tidak membuat lupa bagi siapapun. Kullukum, ya seluruh kalian, Banu Adam, keturunan Nabi Adam, tafusso, apa tafusso itu? Ya ukuran satu sok, lam yamla'hu, yang tidak akan dia, yang tidak dia penuhi. Laisa li ahadin ala ahadin fadlun, tidaklah bagi setiap orang, bagi orang yang lain itu memiliki keutamaan illa bidinin wa taqwa, kecuali dengan keagamaan dan ketakwaannya. Fakafa, maka cukuplah birrajuli, bagi seorang laki-laki, an yakuna badhiyan, untuk menjadi seseorang yang mulutnya itu kotor, yang suka mencaci maki, provokasi orang lain, mulutnya kotor, bakhilan, pelit, fahishan, yang parah, jahat gitulah ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, an-nasu li hawa, manusia itu adalah untuk Siti Hawa, wa Adam, dan juga untuk Nabi Adam. Kata Fisa, manusia itu ya seperti tadi tuh tempat sok, satu sok, lam yamla'hu, lan yamla'hu, yang dia itu tidak akan memenuhinya. Innallaha, sungguhnya Allah, la yas'alukum an ahsabikum, tidak akan bertanya kepada kalian tentang kemuliaan-kemuliaan kalian. Wala an ansabikum, dan Allah Ta'ala tidak akan menanyakan tentang nasab-nasab kalian yaumal qiyamah, di hari kiamat. Illa an a'malikum, kecuali dari amal-amal kalian. Akramukum indallahi atqakum, bahwa yang paling mulianya kalian di sisi Allah Ta'ala itu adalah yang paling bertakwanya kalian. Allah. Tuh, itu yang benar Jadi tuh. gini Gus, enggak begini, itu di kitab yang sama. Nah ini kayak saya kritik ke kitab ini. Di kitab ini itu, di kitab yang sama, di lembaran yang lain, kontradiktif statement yang asani ini dengan statement yang selanjutnya. Di sana ada pengelompokan nasab itu lebih mulia daripada apapun. Nah maksudnya itu, yang asani ini maksudnya itu untuk nasab yang bukan selain Ahlul Bait. Apakah Ahlul Bait termasuk? Karena di sini yang di asani ini tidak disebutkan. Hatta misalnya Ahlul Bait itu tuh tetap di ukurannya itu takwa. Nah, ini kan gimana kita tuh cara mengambilnya gitu kan, di lembaran yang lain dia nggak seperti itu gitu. Coba Gus, halaman berapa itu? Halaman mana, Mat? Faku. Iya, masa di rentetan tentang padilah itroh ini itu gitu kan, di situ kan dijelaskan tuh banyak. Mana halaman berapa? Di awal-awal pembukaan kitab-kitab, di juz awalnya. Di Mas Rob ini. Iya, Mas Rawi. Dia banyak menceritakan tentang keutamaan Ahlul Bait, ilmu, bahkan mengaji kepada Quraisy itu lebih utama itu. Oke. Singkong. Siap Ustaz. Pamit dulu ya, mau cari celana dulu. Oke, ya. Terima kasih. Terima kasih. Saya Monggo, izin monggo, turun monggo, dulu, Kak. Yai. Bareng-bareng. Gus. Oke, siap. Gus.
Gus, saya Ya, izin turun monggo, dulu ya. monggo. Iya, iya, iya. Kenapa nggak Siap, dari siap, tadi siap. tukang Pep? Ente turun dah. Ini mau kerja besok nih, Ustaz ya King Kong. Gus Aziz, Siap, Assalamualaikum Siap, semuanya. siap. Yang lain. Lanjut. Terima kasih, Waalaikumsalam Kak Wais. warahmatullahi Salam warahmatullahi Oke, ini ya. Bos, ini halaman 50, halaman 50. Oke. Halaman 50. Nah, al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga. Idamul intisabi ilaihi sallallahu alaihi wasallam, keagungan memiliki nasab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tahrimu ahli baitihi 'alan nar. Dan juga pengharaman ahlu baitnya Nabi atas neraka. Wa huwa faidatu tadhhiril madhkur wa ghayatuh. Ini adalah faidah pensucian yang disebut di dalam ayat, wa ghayatuhu, dan puncaknya. Idminhu ilhamul inabati ilallah. Ya, karena dari itu, dari tadhir itu terdapat ilham kembali kepada Allah Ta'ala, wa idamatul a'mali salihah. Oke, yang pasnya itu mana ya? Oke. Yang pas ke Balawi gitu ya. Ya, ini sudah pas ya, apa ya, memang benar kata Fakur Rokobah tadi, berbeda, kontradiktif. Yang di masalah salis ini wa tahrimu ahlil bait 'alan nar. Ya, coba. Nggak, maksudnya ahlul bait itu akan di ini, Gus. Mananya itu akan diluaskan Iya, lagi gitu. Gini Gus, yang jelas Gus Aziz, yang jelas ketika ada ahlul bait, mereka mensyubhatkan adalah mereka. Di sana persoalannya. Nah, maka saya itu begini, ketika di kitab ini menyebutkan keutamaan ahlul bait, ya saya itu sepakat kalau ahlul bait yang dimaksud adalah makna sempit daripada yang 5. Kita percaya karena setuju. Al-Quran ada nas wa yutahhirukum tatiro. Hanya saja Ya. masalahnya disubhatkan oleh para habaib adalah ahlul bait yang dimaksud dengan hadis-hadis tersebut adalah kami. Itu Gus maksudnya. Jadi hadisnya betul tapi pemaknaannya subhat. Diperluas, dimasukkan ke golongan mereka gitu maksudnya. Ya, misalnya gini nih. Ya. Misalkan ini nih, halaman 53 Gus, buka. Siap. Oke. Ya. Itu di atas nomor 2 ya. Barisan kedua. Wa imma hamluhu ala ma huwa a'ammu min ahlil baiti bin nasab au bil wala. Bentar, gimana ya? Atau langsung ke sini aja nih. Langsung ke 69. 69. Oke. I'lam arsyadanallahu wa iyyaka lil hidayah. Tahuilah, semoga Allah Ta'ala memberikan petunjuk bagi kita. Oke, langsung ya. Anna nasabas sadatil asyraf Bani Alawi. Sesungguhnya nasabnya as-sadatul asyraf Bani Alawi mujma'un alaihi inda ahli tahqiq. Disepakati, nasab itu disepakati menurut ahli tahqiq. Mutawatirun inda arbabit taufik. Mutawatir menurut orang-orang yang memiliki taufik. Masyhurun indal ulama'il a'yan. Terkenal di sisi para ulama-ulama yang terkenal. Mazkurun fi kutubi ahli hadasyan. Disebutkan di dalam kitab-kitabnya ahli bagian ini. Artinya para ulama-ulama nasab. Wa qad itana bi bayanihi,
wa wadihi hujajihi wa tibyanihi, dan sungguh telah perhatian untuk menjelaskannya dan menjelaskan tentang hujah-hujahnya, yaitu jam'un katsiruna minal ulama, sekelompok orang yang banyak dari kalangan para ulama, wa jam'un ghafirun minal fudala, orang-orang yang utama, segolongan yang banyak dari orang-orang yang utama. La siyama, terlebih lagi adalah As-Sayyidul Jalil Ali bin Abu Bakar As-Sakron ini ya. Khususnya adalah Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Wal Imamul Muhaddis, seorang imam muhaddis, Muhammad bin Ali Alawi Khirit. Fa innahuma, maka sesungguhnya kedua tokoh itu, Ali bin Abu Bakar As-Sakron dan juga Muhammad bin Ali Khirit, atlaqa sinan al-qalami fi hadal majal. Beliau berdua itu melepaskan ujung penanya dalam permasalahan ini. Wa atala fihi minal istidlal, dan beliau berdua itu memanjangkan pengistidlalan tentang nasab Ba'lawi. Motifnya apa? Wal hamil lahuma, motifnya itu adalah wal hamil lahuma, motifnya ala bastil maqal, untuk menguraikan penjelasan. Ma'annahu ashharu minasyamsi waqta zawal, padahal nasab ini sudah lebih populer daripada matahari di waktu zawal, di siang bolong. Wa awdahu minal badri lailatal kamal, dan lebih jelas daripada rembulan di malam purnama, yaitu khaufa inkari hasidin mutaghafilin, karena khawatir ada pengingkaran dari orang yang hasud, yang pura-pura lupa, wa ghabiyin jahilin, atau dan orang yang dungu dan bodoh. Au ayang kusa bi khubsi tab'ihi fi khafa, atau dapat merusak lantaran tabiatnya yang buruk dalam kesamaran. Wa yusaqib bi dzufri hasadihi jalami tasafa, dan melubangi dengan kuku kehasutannya, hasadihi ya, bi dzufri hasadihi jalami tasafa, hal-hal yang dapat menembus pada kejernihan. Bal rubama waqa'a dzalika mimman dhahara alaihi athar syaqawah, bahkan akan terjatuh di dalamnya, yaitu sebagian orang yang dalam dirinya itu terdapat tanda-tanda kecilakaan, tanda-tanda celaka. Wa khatamallahu ala qalbihi, dan Allah sudah mematri atau mengecap hatinya dengan cap yang buruk. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah, dan yang telah Allah jadikan pandangannya terdapat penutup, dan seterusnya lah. Jadi pada intinya ya, di Al-Masyra'ur Rawi ini ulama abad ke-11 Hijriah ini, tahu meninggalnya tahun 1080-an apa 90-an apa 50-an, itu saya lupa itu. Jadi yang memang menjelaskan secara detail tentang nasabnya Ba'lawi itu adalah Ali bin Abu Bakar As-Sakron dan Muhammad Alawi Khirit. Sebelumnya nggak ada kan? Iya, betul, mentok di situ. Dan motifnya apa? Motifnya itu karena khawatir ada pengingkaran dari yang lain. Nah, sementara untuk Ahlul Bait yang lain, misalkan Dzurriyyah Nabi yang lain, kenapa tidak sampai seperti ini ya? Karena memang mereka nggak takut diingkari. Mau diingkari ya silahkan gitu kan. Mau nggak ya bodoh amat. Betul. Nah, itulah perbedaannya. Itu. Tapi dari redaksi yang tadi, Gus, itu kok kita nggak asing gitu ya, ketika ketemu Mukibul, Habib, bahasanya itu ya kayak doktrin di kitab ini gitu kan, yang nggak percaya nasabnya Habaib, bahwa ini Habaib ini nasabnya terang seterang matahari, dan yang nggak percaya itu orang-orang hasud, orang-orang bodoh. Iya. Ini kok sama di sini ya? Kalau ya nasabnya itu sahih, nggak perlu statement-statement kayak gini, Bang Faku. Ya. Dan itu memang apa ya, satu doktrin yang sudah tertanam dari zaman dulu itu. Ya, ini nih diantaranya ya. Jadi kan sering itu tidak hanya di dalam kitab ini, mulai dari Al-Burqatul Musyiqah itu sudah ada redaksi wa hadzan nasabus syarif mujma'un alaihi indal ulama wa dzakara babut tawarikhi wal akhbar, dan seterusnya. Kayak gitu sering. Padahal mah kitab yang mana, ijma siapa?
nggak ada itu, nggak ada. Dan siapa namanya Syekh Yusuf An-Nabhani itu ketika ngomong waqad inna sadatana ala ba'alawi qad ajma'atil ummatul islamiyatu min sairil aqtari wal aqsari ala annahum min asahi ahli baitin nubuwati nasaba. Nah itu ngutipnya ini persis dengan redaksi tadi itu. Umurnya kira-kira Gus, umurnya An-Nabhani dengan ini gimana? An-Nabhani mah tahun berapa? 1350. Oh, yang lebih. 1350. Berarti dari sini beliau mengutip dari sini. Kutipnya dari sini. Dan kitab Jami' Karomatil Aulia itu tokoh misalkan seperti Fakih Muqaddam itu diambil dari kitab ini Al-Masyra'ur Rawi. Allah. Gitu. Lagi-lagi dicekok ya. Cekok ya. Iya. Nantilah besok kita bahas itu tentang kita ganti tema aja itu Gus ini, Gus Kingkong. Siap. Besok pembahasan kita itu tentang kitabnya ini siapa? Yusuf Nabhani. Terus dikaitkan dengan Jami' bukan yang ini, yang Riyadul Jannah. Jami' Karomatul Aulia juga bisa itu. Oke. Untuk memastikan bahwa beliau itu ngutip dari Masyra'ur Rawi gitu. Siap. Supaya Anda ambil kitabnya dulu ya. Besok aja. Besok aja lah, besok. Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali panjang dan lebar tadi dibahas, tentunya di dalam waktu yang sangat singkat, tidak kita tonton videonya secara full ya. Nah, jadi intinya yang perlu kita sampaikan terkait dengan hal itu, ternyata apa doktrin-doktrin yang disampaikan oleh para habaib ketika mereka berdakwah. Ini maksudnya habaib yang paling sering di dalam mengunggul-unggulkan nasab mereka ya. Bukan semua daripada Habib Ba'alawi. Artinya Habib Ba'alawi itu ada yang memang benar-benar fokus di dalam berdakwah ya. Tentunya di dalam dakwah menurut versi mereka masing-masing. Ada yang dakwahnya pakai hadroh, ada yang dakwahnya pakai sholawatan, kemudian ada yang dakwahnya pakai itu dan ini dan sebagainya, dan ada yang lurus gitu, tidak terlalu memandang hal-hal yang demikian. Nah ini yang sering-sering ceramahnya keras, lalu kemudian siapa yang tidak percaya habaib seakan-akan ya dan lain sebagainya, celaka, tidak dapat syafaat dan sebagainya. Nah ini salah satu kitab Masyra'ur Rawi yang paling kayaknya di dalam isi-isinya, kalau kita lihat ulasan-ulasan yang dibaca oleh Gus Aziz itu, memang ini kitab yang paling sering doktrin-doktrin dalam kitab ini itu yang paling mereka sering keluarkan gitu di dalam mereka mengunggulkan nasab mereka dan lain sebagainya. Oleh karena itu kalau kita baca kitab ini tadi, itu awalnya membahas tentang ilmu, takwa dan sebagainya. Tapi pada akhirnya kitab Masyra'ur Rawi ini membahas tentang keunggulan nasab. Keunggulan nasab siapa? Keunggulan nasab daripada ini nasab-nasab Alawi gitu. Nah, ini merupakan suatu hal yang kontradiktif gitu. Dan ternyata tadi di dalam pembahasannya juga Gus Aziz Jazuli membahas tentang Fakih Muqaddam. Ternyata kalau saya tidak salah dengar itu diambil dari kitab ini gitu. Dan ternyata tadi juga ada yang dibahas tentang seorang Habib Ba'alawi yang bernama siapa ya? Abdullah Alwi Al-Haddad, menyebutkan di dalam kitabnya yaitu Nasaihul Ainiyah, bahwa kemuliaan didapatkan dengan ilmu. Nah, jadi ini salah satu Habib yang memang diakui atau dihormati ya. Tadi disebutkan sekeras-kerasnya Tungku Qori muda kalau memang mendengar Habib Abdullah Alwi Al-Haddad ini, pengarang kitab Nasaihul Ainiyah, itu langsung langsung lembut beliau gitu. Nah ini merupakan
ilmu Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini luar biasa sekali gitu. Memang diakui bahkan di dalam seorang Habib Alawi yang dituntut nasabnya atau dibatalkan nasabnya oleh Kiai Haji Madudi dan kawan-kawan, salah satunya Tetu Qori Muda ya. Itu memang menghormati karena beliau ini benar-benar berilmu gitu. Beda dengan para Habib sekarang gitu, hanya mengunggulkan nasab-nasab leluhurnya gitu. Wakil Muqaddam di Mi'raj 70 kali gitu, sedangkan Nabi Muhammad hanya 1 kali. Ini luar biasa sekali gitu. Dan lain masih banyak sekali unggulan-unggulan nasab. Mereka ada yang mengajar sambil terbang gitu, muridnya terbang semua. Kok ini hanya apa ya, bisa kita bilang kalau Koroma enggak gitu-gitu amat gitu. Ya mungkin hanya itu saja yang dapat kita sampaikan. Nantilah kita lihat juga pembahasan-pembahasan menarik lainnya dari Gus Aziz Jazuli ya. Oke, selengkapnya mari kita tutup dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.